Jadi kami menganggap orang Malaysia itu monyet. Otak kau mana otak? Cicir dekat lantai dah. Tu sebab kita orang cakap kau ni IQ 78. Nah, saya merantau ke Malaysia. Kalau ijazah pun bisa kerja. Kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Betul. Dan setelah saya pindah sini ya benar aja. Kehidupan lebih membaik. Kerja di sini ya baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini sangat-sangat membuat saya itu kayak kok bisa ada orang Indonesia yang mengatakan kepada orang Malaysia ataupun mengejudge kepada orang Malaysia seperti ini. Ini sangat-sangat tidak berpendidikan, itu kalau menurut saya guys ya. Oke, jadi tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Dan sebentar sebelum kita play videonya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian ya, kalau istilahnya teman-teman mau beli ya barang-barang ataupun istilahnya kebutuhan teman-teman sekalian, teman-teman bisa langsung klik link di bawah ini ya guys ya, atau keranjangnya ini guys ya. Mungkin teman-teman mau beli tisu basah ya kan, mungkin teman-teman mau beli lampu ya kan, atau teman-teman mau beli kotak tisu, atau dan ya teman-teman mau beli HP ya silahkan aja klik aja keranjangnya Cak Mujib, terus habis itu belanja di situ, cari gitu. Setelah klik daripada keranjangnya Cak Mujib ini ya guys ya, jadi di situ teman-teman bisa belanja apa aja, terserah teman-teman. Yang penting klik dulu ya daripada linknya ataupun keranjangnya itu guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Kau tahu dulu orang Malaysia banyak kali di sini di Sabang sana dia petik bunga lawang. Orang kami panggil monyet. Jadi kami menganggap orang Malaysia itu monyet. Dulu lah. Nenek kami moyang kami bukan hebat kali orang Malaysia itu. Apa benda kau cerita ni? Mulutnya tuh loh guys, ada orang punya mulut kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ni, otak kau mana otak? Cicir dekat lantai dah. Tu sebab kita orang cakap kau ni IQ 78. Kalau dah susah, maknanya dia orang ni tak ada duit. Kenapa dia datang berbondong-bondong masuk kat Malaysia? Kenapa dia masuk secara haram? Kalau dia kata negara dia kaya, kenapa dia orang masuk sini tak mampu nak buat nak beli pasport, tak mampu nak buat permit? Cuba kau fikir kat situ sudah. Kalau dia orang kata dia orang kaya kat negara dia, yang kaya tu bukannya etnik-etnik yang orang kata etnik-etnik yang datang masuk kat sini ni, etnik yang orang susah. Yang ni suku apa aku tak tahu yang masuk ni. Kalau yang kaya tu yang jenis keturunan Tionghoa apa benda tah, keturunan Cina, Jawa. Yang masuk kat sini memang semua miskin-miskin, yang tak ada pelajaran, yang kehidupan dia orang memang susah. Kalau korang kata korang tu kaya, buktikan. Aku tak nak cerita, buktikan dah kenyataan fakta. Kau masuk bila IQ 78 berkata-kata, inilah dia jadi dia. Yang orang Malaysia pula backup. Lepas tu ada pula jadikan dia laki, jadikan bini. Itulah tujuan utama dia masuk kat Malaysia ni. Okey, pada engkau ni orang luar lagi cerdik. Kalau cerdik tak datang negara aku cek makan. Betul. Kalau kita pintar, kalau kita istilahnya apa ya guys ya, kita mengejudge memang negara kita kaya ya, tapi kekayaan itu bisa kita dapat kalau kita itu cerdik ya kan. Kalau kita cerdik di negara sendiri itu bisa mendapatkan kekayaan. Tapi kalau dia cakap orang luar lagi cerdik tapi dia masih keluar negara untuk bekerja, merantau, menghidupi keluarganya, lah otaknya itu susah untuk dibahas gitu loh guys ya. Apalagi yang istilahnya dia udah tinggal di sana terus habis itu menghina dan lain sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi apa ya, menjelek-jelekkan ya sebuah negara ataupun ya sebuah kelompok gitu kan, tapi sebenarnya kelompok itu sudah membantunya gitu. Gila gak? Itu otaknya sengklek namanya guys ya.
Macam kau ni pun konoha ni, orang luar, orang asing. Kalau kau pandai, kau balik negara kau. Betul. Kenapa datang negara orang? Ambil gaji, pergi balik negara kau orang lah. Iyalah. Sembang negara kau orang, tak ada orang marah pun. Jadi pada kau-kau yang warga asing datang kat Malaysia ni, kerja kau cari makan je. Buatlah kerja. Betul lah. Tak payah jadi sibuk penganalisis. Tak puji sana nak puji, tak payah. Tak payah. Kita orang Malaysia ni kalau tak pandai kan, tak panggil kau orang datang sini buat kerja. Kau tak panggil kau orang jadi kuli kita orang. Tu je. Tak mangkuk ayun lah kan. Kurang-kurangnya kau Malaysia daripada kau orang ni datang menumpang negara orang, nak tunjuk pandai. Lepas tu nak maki-maki orang Melayu semua bagai dalam live. Korang ni bernasib baik, orang Malaysia dengan orang Melayu sini cuma baik-baik. Kalau kena orang luar, kalau kena Nepal kan, orang dah lama hanyut dah kan. Sampai tunjuk bagus lah. Korang pergilah Myanmar kerja, lepas tu minta tolong kerajaan kau datang pergi ambil korang kat sana. Jangan sembang lah. Tambah lagi. Tambah lagi. Sedar diri lah sikit. Kalau kau nak hina korang ni, negara korang pun korang hina. Pasal korang apa nak dapat IC, sanggup hina kaum keturunan, kaum negara, sanggup korang hina disebabkan nak dapat IC kat sini. Jadi kita tak perlu orang pengkhianat benda kau ni. Orang-orang ni tak perlu. Sebab tahulah kalau ada IC besok lagi teruk perangai kau ni. Jadi cepat-cepat pergi balik ke negara kau. Tapi ringgit di Arab tak laku. Bukan hanya di Arab, di negara-negara lain termasuk Indonesia juga ringgit tak laku. Jadi saya minta warga Indonesia yang ada menyimpan ringgit itu kembali serahkan duit ringgit itu kepada negara kerajaan Malaysia. Kalau yang sedang bekerja di Malaysia ini, jangan terima wang ringgit, terima rupiah aja. Aneh gitu ya komentar orang Indonesia. Ringgit tak laku di Arab, tapi ya kan, ringgit dijadi sama orang Indonesia. Susah ya guys ya. Nggak tahu gimana otak mereka yang istilahnya mereka berkomentar seperti itu dan kayak mengejudge gitu loh. Gini loh guys ya, uang Indonesia kalau ditukarkan ke Arab itu dapatnya dikit. Sedangkan uang Malaysia, uang ringgit ditukarkan di Arab itu dapatnya banyak guys. Ya, maksudnya lebih gitu. Sama kalau kita punya uang 1 juta di Indonesia dan 1 juta ringgit Malaysia itu beda banget guys. Itu loh. Susah ngomong sama orang yang istilahnya hanya apa ya, hanya ini guys, kayak ngomong tapi nggak tahu gitu gimana di sana. Ketika saya bawa jemaah daripada Malaysia, itu mereka istilahnya toko-toko kita bayar pakai ringgit, mereka juga mau. Berapa? 100 ringgit. Nah, karena nilai tukarnya itu hampir sama antara rial dan juga ringgit guys ya, hampir sama gitu. Nanti saya minta semua majikan di Malaysia ini membayar gaji warga Indonesia yang bekerja di Malaysia menggunakan wang rupiah. Betul. Kerajaan Malaysia menetapkan gaji minimum rakyat yang bekerja di Malaysia ialah RM1,700 Malaysia. Kita bayar gaji warga Indonesia dengan RM1,700. Betul banget bang. Pasti gak bakalan ada yang kerja di Malaysia bang, karena ya itu tadi, kalau 1.700 kali 3 aja udah berapa, ya kan? Sedangkan kalau digaji di sana 1,7 juta ya sama aja. Kerja di Indonesia banyak kayak gitu. Makanya orang itu banyak cari ke Malaysia, ke negeri luar negeri gitu loh guys ya. Karena memang kursusnya berbeda. Makanya jangan sampai saling menghina lah kayak gini. Otaknya ini susah abangnya ini ya. Abang yang komen ini, tapi ringgit dia agak laku. Ada. Wadidaw. Masya Allah, seronoknya negeri jiran. Hello guys, inilah kebaikan yang Anggi dapat selama bekerja di Malaysia. Di sini, Anggi mendapat asrama dengan 3 kamar. Satu rumah ada 6 orang. Alhamdulillah, Anggi dapat kamar sendiri. Dan inilah kamar Anggi. Di asrama ini, fasilitasnya sangat lengkap ya guys.
Inilah pemandangan pertama saat Anggi masuk dalam kamar. Jadi, Anggi di sini mendapat satu buah katil untuk tidur yang sangat nyaman atau selese. Ini namanya Garfield. Anggi sangat suka dengan cadar nih, sebab sangat comel. Anggi juga dapat almari yang tingginya melebihi Anggi. Untuk aksesoris lain seperti bunga, air minum, dan Al-Quran nih, Anggi beli sendiri. Lagi-lagi nggak bisa move on deh dengan kamar satu nih. Di dalam kamar bonekanya sama juga lagi. tersedia kipas angin yang bisa kita adjust sendiri kecepatannya. Oke. Dan untuk peralatan kecil nih, kita beli sendiri ya guys. Untuk di luar kamar terdapat meja makan dan juga meja untuk iron baju. Terdapat pula rak sepatu. Yang paling penting di sini dapat kulkas juga loh. Wah, Masya enak Allah. dong. Kita spill sedikit ya dalamnya. Ternyata nggak ada apa-apa yang menarik di dalamnya. Ada itu daging. Oh iya lupa. Tadi Anggi udah piket rumah. So, next piketnya Mbak Elvi. Oh iya, kita juga mendapat peti pertolongan cemas atau sering kita sebut dengan P3K. P3K. Inilah di dalamnya. Lengkap banget ya guys, Masya Allah. Wah. Dalam ruang tamu nih, terdapat 2 buah lampu yang sangat besar. Lengkap dengan kipasnya sekali. Oh iya, dekat Malaysia, kita memakai stop kontak atau switch 3 lubang ya guys. Jangan macam Anggi. Iya. Dulu tak pakai 3 lubang, Tapi nggak bisa 2. cas handphone. Sekarang menuju ke Ini suaranya lucu ya guys ya. ruang dapur pula. Di dapur sudah tersedia meja plus kompor, lengkap dengan tabung gasnya sekali. Dan untuk peralatan kecil nih, kita beli sendiri ya guys. Untuk bumbu dan bahan masakan pun kita Beli belanja sendiri, sendiri. iyalah. Ya kali bos kita juga yang belikan. Dapat asrama lengkap aja udah alhamdulillah banget ya. Oke, kita menuju ke kamar mandi. Di sini tersedia toilet dan ruang mandi. Ini Anggi spill beda. sedikit ya dalamnya. Yang pasti ada showernya, Masya Allah. Terus di sini kita bekerja dihantar jemput bus ya guys. So tak payah risau sebab dapat dipastikan korang takkan kemarasan, takkan kehujanan, dan bisa tidur lena malahan. Sedap kan? Penat-penat boleh tidur 30 menit dalam bus, Masya Allah. Enakan di Malaysia apa di Indonesia? Enakan semuanya. Di Malaysia enak, di Indonesia pun enak. Jadi tergantung diri kita sendiri. Betul, tergantung dari orangnya. Kalau emang orangnya udah gak enakan, di Indonesia gak enak, di negara manapun gak enak guys. Apalagi istilahnya di Indonesia dia ngeluh, apalagi di negara orang ngeluh juga pastinya. Itu otaknya guys, orang-orang yang biasa ngeluh, orang-orang yang biasa istilahnya kayak gak enak lah di sini, gak enak lah di situ. Yang terpenting itu kita itu ya guys, mensyukuri apa yang kita punya gitu loh guys. Jangan sampai istilahnya dengan apa yang kita punya malah menjelekkan orang lain. Aduh. Tapi ini kalau kata saya enak di Indonesia karena di Indonesia tempat lahir saya. Jadi Betul. Kenapa saya sekarang ada di Malaysia? Karena saya dulu santren, jadi nggak punya ijazah, mau cari kerja susah. Nyari kerja di Indonesia itu susah, udah susah. Terkecuali kalau ada orang dalam yang enak, gampang. Nah saya merantau ke Malaysia, tanpa punya ijazah pun bisa kerja, tidak ada lah, sangat terhalang. Di umur 20 tahun sudah merantau ke Malaysia. Gak kerasa sudah setengah tahun aja tinggal di Malaysia. Masih gak nyangka gitu tinggal di Malaysia sambil temenin aku beli air dan beres-beres guys. Nah jadi ceritanya sebelum aku kerja di Malaysia, aku tuh jadi komplit gitu di Jakarta. Selang beberapa bulan kerja di JNT, aku kena musibah motor dan HP ku hilang guys. Dicuri sama orang. Pas aku kejar pelakunya, orangnya sudah gak ada guys. Sempat HP ku yang sudah hilang, aku cek lah pakai temen HP aku. Ternyata kartunya sudah dibongkar gitu guys. Jadi gak kedeteksi gitu. Ya mungkin bukan rezekinya aku aja gitu guys. Semoga barang yang sudah hilang bisa diganti yang lebih baik sama Allah guys. Nah semenjak motorku hilang, aku diajak sama kawan aku untuk pergi ke Malaysia. Segitu aja ceritanya dari saya. Sampai nggak kerasa beres-beresnya udah semua guys. Nah tuh guys ya. Ya banyak kejadian-kejadian. Masa gini lah guys ya. Kalau istilahnya kita memang memerlukan ataupun kita memang butuh lah untuk istilahnya bekerja di luar negeri, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan benar. Maka di situ kita akan mendapatkan hasil yang juga maksimal gitu.
nggak serta-merta habis kerja dari Malaysia terus habis itu menjelek-jelekkan Malaysia, habis kerja dari Arab Saudi menjelek-jelekkan Arab Saudi, ya kan? Habis kerja di Hong Kong jelek-jelekin Hong Kong. Kalian makan ya, keluarga kalian makan juga karena kalian kerja di Malaysia, karena kalian kerja di Arab Saudi, karena kalian kerja di Hong Kong dan negara-negara lainnya juga gitu. Maka berterima kasih lah gitu loh guys ya. Jangan pergi Malaysia nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang lama. Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia dia bilang, hah, mau pergi ke Malaysia? Paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah ke sini ya benar aja, kehidupan lebih membaik. Kerja di sini ya baik banget, malahan dari segi gaji dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke ya. Kalau aku dulu kerja kantor guys, kerja kantor, kerja office, kalau sini bilang itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2.100.000 kayak gitu. Itu tahun 2001 ya di Pontianak. Udah besar itu 2001 segitu gitu kan. Jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Dulu aku ingat banget posisi kita. Berarti ya, kerjanya abang nih bagus nih sekitaran posisinya. 5 juta. Itu yang paling tinggi loh guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih gitu guys. Kalau buat aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat, harus dari agent yang terpercaya ya. Karena sekarang banyak agent-agent yang tipu-tipu guys. Buat adik-adik yang baru datang ke Malaysia buat merantau kerja, dengerin ini ya. Kalau kalian baru first dapat gaji yang pertama itu, jangan langsung dihabisin, langsung kirim ke Indonesia banyak-banyak lah buat shopping macem-macem lah. Jangan kayak gitu. Gaji bulan depan belum datang udah habis uangnya. Habis itu ketar-ketir cari pinjaman dari temen lah, kakak senior lah. Jangan kayak gitu. Ini dunia perantauan deh. Temen kamu juga merantau di sini punya gaji yang sama. Belajar buat hidup mandiri, finansialnya itu dijaga. Yang paling terpenting nabung dulu. Kalau seumpamanya tabungannya udah cukup, barulah kalian beli apa yang kalian mau. Ingat, tujuan kalian pertama datang ke Malaysia itu buat apa? Utamakan emergency fund dulu ya. Alright guys, udah selesai videonya. Dari awal kita tengok videonya ada orang yang caci maki lah dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mengecewakan sekali. Dan ketika dibahas oleh orang Malaysia, ya bahwasannya kalau memang kita merasa diri kita kaya, atau ya memang negara kita kaya tapi rakyatnya miskin gitu, banyak yang miskin gitu, banyak yang istilahnya nggak dapat pekerjaan, dan ketika istilahnya bekerja ya mereka kadang nggak betah dengan kerjaannya dan lain sebagainya, like that lah guys ya. Dan bahkan istilahnya harus ada ijazah lah, harus ada ini itulah dan lain sebagainya. Dan itu pekerjaan ketika di Indonesia. Tapi ketika kalian istilahnya nggak punya ijazah, nggak punya tanda lulus dan lain sebagainya, dan kalian pergi ke luar negeri, itu nggak perlu ijazah lagi. Mereka hanya membutuhkan yang penting kamu bisa kerja, bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Maka di situ kamu akan digaji gitu loh guys ya. Dan apa ya, nggak masuk akal sekali ketika istilahnya ada orang yang menjelek-jelekkan mata uang negara lain, atau menjelek-jelekkan rakyat negara lain, atau bahkan menjelek-jelekkan negaranya negara rakyat itu gitu loh guys ya. Karena kenapa? Karena di situ itu letak ya bahwasanya kita itu tidak berpendidikan. Orang yang berpendidikan dia akan saling menghormati, dia akan saling menyayangi, dan dia akan saling istilahnya mengerti. Oh, di Malaysia itu seperti ini, di Indonesia seperti ini, di Arab seperti ini, di Hong Kong seperti ini, di Amerika seperti ini. Ya, mereka akan terbuka otaknya ketika mereka istilahnya berpendidikan. Tapi kalau orang yang tidak berpendidikan, maka di situ yang dipikirkan adalah ya setahu mereka aja, baru mereka ungkap seperti itu. Jadi tanpa ada fakta dan juga ilmu pengetahuannya. Nah gitu guys ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Intinya jangan pernah mencaci maki, karena mencaci maki itu hal yang sangat-sangat membuat kita rugi guys ya.
Jadi kayak menampakkan lah diri kita itu bahwasanya diri kita itu adalah orang yang tidak berpendidikan gitu loh, atau orang yang ya minim lah pendidikannya gitu guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.